Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini mari kita membahas mengenai perkuliahan usul fikih dengan tema metode istinbat. Langsung saja. Metodologi istinbat hukum. Secara bahasa, istinbat berarti mengeluarkan atau menetapkan. Secara istilah, istinbat adalah upaya mengeluarkan makna-makna dari nas-nas yang terkandung di dalamnya dengan cara mengerahkan kemampuan dari potensi naluriyah. Nah, cara mengerahkan kemampuan inilah yang disebut dengan ijtihad ya nanti ya. Nah, dari nas-nas tersebut menghasilkan dua macam istinbat, yaitu yang berbentuk lafziyah dan yang berbentuk maknawiyah. Nah, istinbat hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya, baik itu Al-Quran maupun hadis ya. Nah, perkataan istinbat hukum lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa metode itu sebuah cara kerja yang sistematis atau tersistem yang bertujuan untuk memudahkan sesuatu yang kita kehendaki, memudahkan tercapainya sesuatu yang kita kehendaki. Berbicara mengenai sistem itu kan merupakan kumpulan beberapa komponen yang saling berhubungan. Kalau dalam istinbat hukum ya yang berbentuk lafziyah ini, yang dari segi lafal itu nanti ada yang namanya mutlak muqayyad, ada yang namanya am khos, ada yang namanya amar nahi dan lain sebagainya. Itu kan kumpulan beberapa komponen, ada komponen mutlak muqayyad. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan penggalian hukum Islam. Nah, dengan adanya metodologi tadi, jadi dengan adanya metode itu penggalian hukum menjadi lebih mudah. Pada pembahasan kita kali ini kita berfokus pada istinbat lafziyah atau lughawi, istinbat dari segi bahasa. Untuk istinbat yang maknawiyah atau maqasidi nanti akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, istinbat lafziyah atau lughawi dapat kita ketahui berdasarkan tiga ya. Yang pertama, berdasarkan pengertian orang banyak yang telah mutawatir, berarti sudah disepakati oleh orang banyak. Contoh misalkan lafal nasi. Nah, nasi itu sudah disepakati oleh orang banyak di belahan dunia manapun bahwa nasi itu merupakan makanan pokok ya. Makanan pokok yang terbuat dari padi atau beras ya. Nah, itu kan secara mutawatir kan sudah disepakati oleh orang banyak. Ada yang berdasarkan pengertian orang-orang tertentu atau komunitas tertentu. Misalkan di ilmu fikih ya, itu ada lafal atau istilah. Misalkan ada istilah ketika sholat safar itu ada namanya farsakh atau pos. Kalau dalam hal fidyah atau zakat menggunakan kata-kata mud. Nah, atau ketika berbicara mengenai air yang suci mensucikan itu ada namanya kullatain atau dua kullah. Itu kan pengertian yang disepakati oleh orang-orang tertentu, yaitu ulama-ulama fikih ya. Nah, satu mud itu kira-kira 0,6 kilo atau setengah kilo ya. Kalau dua kullah itu ya kira-kira 270 literan lah. Nah, itu kan
pengertian orang-orang tertentu. Nah, yang ketiga berdasarkan hasil pemikiran akal nalar, pemikiran suatu lafal tersebut ya. Nah, itu istinbat lafdhiyah. Itu bisa diketahui dengan tiga cara tadi ya. Untuk selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan istinbat atau penggalian hukum ya. Yang pertama, harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah hukum. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum. Ada hadis-hadis tentang ahkam ya. Yang ketiga, menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma', agar dalam menentukan hukum sesuatu tidak bertentangan dengan ijma'. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas dan dapat mempergunakannya untuk istinbat hukum. Dan kelima, mengetahui ilmu logika atau ilmu mantik, harus paham silogisme, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menggali hukum Islam ya, melakukan istinbat. Dan yang keenam ya, menguasai bahasa Arab ya, ini secara otomatis ya, secara mendalam, karena Al-Quran dan Sunnah tersusun dalam bahasa Arab. Nah, karena bahasa Al-Quran itu memang membutuhkan ilmu ulumul Quran dan lain sebagainya. Nah, berarti harus menguasai bahasa Arab secara mendalam dan ilmu-ilmu yang terkait. Untuk selanjutnya, pendekatan lafal kepada makna. Cara penggalian hukum dan nas ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna dan pendekatan lafal. Ya tadi ya, istinbat lafziyah dan istinbat maknawiyah. Nah, pendekatan makna kita bahas muqaddimahnya saja. Pendekatan makna adalah penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nas langsung, seperti menggunakan qiyas, istihsan, maslahah mursalah dan lain sebagainya. Pendekatan lafal penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap makna dari lafal-lafal nas serta konotasinya dari segi umum dan khusus, am dan khos, dan mengetahui dalalahnya. Di dalamnya dibahas tentang mutlak, muqayyad, amar, dan nahi. Nah, ini yang pertama kita bahas dulu mengenai mutlak dan muqayyad. Mutlak menurut usul fikih adalah suatu lafal yang menunjukkan pada makna atau pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafal lainnya. Sedangkan muqayyad adalah suatu lafal nas yang maknanya telah tertentu karena dibatasi dengan suatu sifat tertentu sehingga pengertiannya lebih terbatas dan pasti. Muqayyad ini kebalikan dari mutlak, pengertiannya lebih spesifik. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 92, wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah dengan sengaja maksudnya, maka hukumannya atau maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba. Hamba ini kan mutlak, masih belum, hamba ini kan secara umum. Apakah hamba itu mukmin atau kafir atau yang bagaimana? Tetapi setelah ada kata yang atau sifat
tertentu, yaitu yang beriman, rokobatin mukminah, disifati mukminah, ini berarti dia menjadi terikat atau muqayyad. Hamba saya yang beriman setelah membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika keluarga terbunuh bersedekah atau menghalalkannya ya. Nah, itu contoh dari muqayyad. Nah, terus selanjutnya apabila di suatu lafal yang di satu tempat berbentuk mutlak, sedangkan di tempat yang lain berbentuk muqayyad, ada beberapa kemungkinan ya. Jadi ada dua, misalkan contohnya di sini ada dua ayat. Yang ayat pertama itu dia berbentuk mutlak, tapi di ayat yang lain itu berbentuk muqayyad. Maka ketentuannya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, persamaan sebab dan hukum. Apabila kedua lafal itu bersamaan dalam sebab dan hukumnya, maka harus diikutkan satu kepada lain, yakni yang muqayyad. Artinya lafal mutlak tadi tidak lagi mutlak, karena harus tunduk pada muqayyad dan harus diartikan secara muqayyad. Jadi kedua lafal tadi sekalipun berbeda dalam bentuknya, memiliki kesamaan dalam cara mengartikannya. Oleh karena itu yang muqayyad sebagai penjelas pada yang mutlak. Contoh lafal yang artinya 3 hari di dalam ayat yang menjelaskan mengenai kafarah sumpah. Famal lam yajid fasiyamu salasati ayyam. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman, dan seterusnya. Itu lanjutannya itu famal lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Artinya barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Nah, 3 hari ini kan bentuknya mutlak ya. 3 hari itu apakah boleh terputus atau bagaimana? 3 hari, 1 hari terus tidak puasa terus lanjut lagi atau bagaimana? Itu kan masih mutlak, belum terikat. Nah, ini akan ada dua lafal, yang satu itu bentuknya mutlak, dan yang kedua, nah ini menurut bacaan mutawatir, bentuk lafal di atas adalah mutlak. Yang mutawatir itu kan mutlak, hanya puasa 3 hari, tapi tidak dijelaskan 3 harinya yang seperti apa. Akan tetapi menurut bacaan syadzah, bacaan yang langka, bentuk lafal tersebut adalah muqayyad, seperti bacaannya Ubaid bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Ayat itu berbunyi yang artinya hendaknya puasa 3 hari berturut-turut. Di famal lam yajid fasiyamu salasati ayyamin mutawaliyatin. Nah, itu di qiraah yang syadzah itu, qiraahnya Ibnu Mas'ud dan Ubaid bin Ka'ab itu ada fasiyamu salasati ayyamin mutawaliyat, berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu kan dia terikat dengan kata-kata berturut-turut. Nah, karena kedua bacaan tadi bersamaan sebab dan hukumnya, qiraah mutawatir yang pertama tadi harus diikutkan pada qiraah yang syadzah. Jadi cara mengartikannya dipersamakan dengan qiraah syadzah, yaitu hendaklah berpuasa 3 hari berturut-turut. Jadi dalam qiraah mutawatir harus juga dibatasi dengan berturut-turut, karena keduanya sama hukumnya, yaitu wajib puasa, dan sama sebabnya, yaitu karena kafarat sumpah. Ketika ada orang yang melakukan sumpah atau nazar lah, kalau orang Jawa kan identik dengan nazar ya, tetapi dia tidak mampu melaksanakannya, maka salah satu opsi untuk menebus sumpahnya
itu dengan melakukan puasa. Nah, tapi di dalam qiraah mutawatir itu kan hanya puasa 3 hari secara mutlak. Ternyata di qiraah syadzah dia lafalnya muqayyad, ada kata-kata berturut-turut. Nah, kesimpulannya yang mutlak itu ikut yang muqayyad. Jadi meskipun dalam qiraah mutawatir tidak menyebutkan kata-kata berturut-turut, tetapi yang mutlak ini, yang bacaan mutawatir, diikutkan yang muqayyad yang ada di qiraah syadzah. Ya kafaroh, karena apa? Sebab dan hukumnya sama, yaitu hukumnya wajib puasa, sebabnya karena tidak mampu melaksanakan sumpahnya sehingga menebus atau mengkafaroti sumpahnya dengan puasa 3 hari. Nah, itu kafarotnya harus puasa 3 hari berturut-turut. Nah, kata-kata berturut-turut itu ada di qiraah syadzah. Yang kedua, sebabnya berbeda tetapi hukumnya sama. Apabila dua lafal itu berbeda dalam sebab tetapi tidak berbeda dalam hukum, bagian ini diperselisihkan oleh ulama usul. Menurut sebagian ulama, yang mutlak harus diikutkan pada yang muqayyad, sedangkan ulama yang mutlak tetap pada kemutlakannya. Contoh lafal berbentuk mutlak dalam surah Al-Mujadilah ayat 3. Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, dan seterusnya. Artinya orang-orang yang menzihar istri mereka, menyamakan istri dengan ibu, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Nah, ini kan bentuknya mutlak, hanya budak saja, rokobah saja. Ketika ada orang yang zihar itu menganggap istrinya sama seperti ibunya. Artinya dianggap seperti ibu, tidak boleh digauli. Itu kan larangan ya zihar itu. Nah, hukumannya apa? Kafarohnya apa? Memerdekakan budak. Nah, itu kan mutlak, hanya budak. Sebelum kedua suami istri itu bercampur, ketika mereka menarik ucapannya tadi, itu harus memerdekakan budak, baru boleh berhubungan lagi. Bercampur itu berhubungan. Itu kan mutlak. Terus ada ayat lagi, wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Nah, sama contohnya yang tadi. Jadi ada ayat yang menjelaskan mengenai memerdekakan budak itu lafalnya muqayyad, bukan hanya sekedar budak, tapi raqabatin mukminah, harus budak yang beriman. Nah, itu kan ada 2 ayat ya. Terus kesimpulannya apa? Dalam ayat pertama, yang menjadi sebab dia memerdekakan ialah karena bersumpah zihar. Sebabnya kan berbeda. Yang pertama sebabnya zihar, sedangkan pada ayat yang kedua itu sebabnya karena membunuh orang dengan tidak sengaja. Jadi berbeda sebabnya. Yang pertama sebab karena zihar, yang kedua sebab karena membunuh orang dengan tidak sengaja. Itu kesimpulannya sebagian ulama
Yang mutlak harus diikutkan pada yang muqayyad. Jadi meskipun zihar itu hukumannya tetap memerdekakan budak mukminah. Sedangkan ulama yang lain ada yang tetap mutlak. Yos pokoknya kalau zihar ya cukup memerdekakan budak. Baik dia itu beriman atau musyrik atau kafir, itu sudah menggugurkan kewajiban. Tapi ulama yang lain itu ya harus ikut yang muqayyad. Bagaimanapun meskipun zihar, meskipun dalam teks ayatnya itu hanya memerdekakan budak, tapi di ayat yang lain itu ada yang muqayyad, yaitu budak yang mukminah, ya berlaku juga di zihar itu ya hukumannya memerdekakan rokobatin mukminah. Nah, itu. Untuk selanjutnya amar dan nahi ya. Nah, menurut bahasa Arab amar artinya perintah. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafal yang di dalamnya menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dari atasan ke bawahan ya. Dari yang tinggi ke bawah. Contohnya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini perintah dari Allah kepada hambanya, itu kan berarti dari atas ke bawah ya, untuk mengerjakan sesuatu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakah, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Hukum asal amar atau perintah itu wajib, seperti wa aqimus sholat itu kan wajib, wa atuz zakah wajib, warka'u ma'ar raki'in itu kan wajib. Namun bisa berubah jika ada qarinah atau indikator ya. Jadi tidak melulu amar atau perintah di dalam nas itu sifatnya wajib atau berbentuk wajib. Tapi bisa jadi ada beberapa kemungkinan jika ada qarinah atau indikasi. Contoh misalkan ada perintah tapi sifatnya dia itu nadab atau anjuran. Contoh perintah penulisan hutang adalah sunnah karena qarinah menunjukkan kemaslahatan. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh, maka catatlah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Catatlah. Tapi perintah penulisan utang atau faktubuh itu sunnah, tidak wajib. Karena demi kemaslahatan ya sifatnya sunnah. Ketika kita lalai mencatat ya tidak dosa karena bukan wajib tapi sunnah. Ada yang sifatnya ibahah atau boleh. Misalkan perintah bertebaran setelah sholat Jum'ah. Fantashiru fil ardi. Idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dan selanjutnya itu kan ketika sholat Jum'ah sudah selesai, maka boleh bertebaran, fantashiru fil ardi. Nah, itu berarti boleh, bukan wajib karena muncul setelah larangan. Ya sama seperti ketika ada anak-anak yang dilarang hujan-hujanan, jangan keluar hujan, jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Kalau sudah selesai hujannya tidak apa-apa main di luar. Itu kan bukan berarti bermain setelah hujan itu harus dilakukan, kan enggak. Ya boleh saja. Ada yang sifatnya irsyad, petunjuk, perintah persaksian dalam jual beli. Nah, ada yang sifatnya ancaman atau tahdid. Nah, dan
lain sebagainya. Terus yang kedua nahi ya. Sedangkan nahi menurut bahasa adalah mencegah, melarang atau al-man'u. Menurut istilah adalah lafal yang meminta untuk meninggalkan sesuatu perbuatan kepada orang lain dengan menggunakan ucapan yang sifatnya mengharuskan, atau lafal yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita. Nah, kebalikan dari amar ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini sama ya dengan amar. Hukum asal kalau amar itu haram. Al aslu fin nahyi at-tahrim. Namun jika ada qarinah, maka larangan tersebut bisa saja bergeser dari hukum haram ke makna yang lain. Contoh makruh, larangan yang sifatnya tidak tegas atau hanya anjuran untuk meninggalkan, seperti larangan melakukan sholat di tempat pembuangan sampah atau larangan minum sambil berdiri. Nah, ada yang irsyad, petunjuk, larangan yang bertujuan memberikan arahan demi kemaslahatan duniawi, seperti larangan bertanya terlalu banyak tentang hal-hal yang akan menyusahkan jika dijawab. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya jika sudah jelas. Itu kan jangan bertanya itu kan bukan berarti haram untuk bertanya, bukan, tapi sifatnya hanya petunjuk untuk adab, bimbingan atau litakdib ya, irsyad. Doa bisa juga bersifat doa jika larangan datang dari pihak yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Contoh ya doa ya banyak, Rabbana apa, kalau di sini ya Tuhan kami jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau jadikan. Nah, itu kan bukan berarti melarang Allah, bukan berarti, tetapi meminta agar hati kami tidak dicondongkan kepada kesesatan. Dan yang bersifatnya tahqir, merendahkan, digunakan untuk menunjukkan bahwa hal yang dilarang tersebut sangat kecil atau tidak berarti, seperti larangan untuk iri terhadap kesenangan duniawi orang kafir karena nilai rendah di mata Allah, atau yaksu, berputus asa, larangan yang ditunjukkan kepada orang kafir di akhirat, bukan berarti untuk melarang perbuatan mereka saat itu, tapi untuk menunjukkan bahwa alasan mereka sudah tidak berguna lagi. Nah, untuk selanjutnya ada istinbat lafziyah atau istinbat dari segi bahasa. Selanjutnya yaitu am dan khos. Am menurut bahasa merupakan atau berarti merata atau secara umum. Menurut istilah adalah lafal yang meliputi pengertian umum terhadap semua apa yang termasuk pengertian lafal itu dengan hanya disebut sekaligus. Nah, pengertian lain am adalah suatu perkataan yang memberi pengertian umum meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu dengan tidak terbatas. Misalnya al-insan yang berarti manusia. Ini umum, manusia, semua manusia. Perkataan ini memiliki pengertian umum. Jadi semua manusia termasuk dalam perkataan ini. Sekali mengucapkan kata al-insan berarti sudah meliputi manusia seluruhnya. Untuk lebih memahami lagi, kita pahamkan lagi mengenai macam-macam am. Ada yang namanya al-am al-istighraqi, yakni am yang mencakup segala sesuatu yang dapat dicakupnya tanpa kecuali, sehingga semua disentuh olehnya. Misalkan ketentuan tentang kewajiban wanita yang bercerai untuk melaksanakan iddah atau masa tunggu ya, selama 3 quru atau 3 sucian atau 3 haid. Ketentuan ini berlaku untuk segala bentuk perceraian
kecuali jika ada petunjuk lain yang mengecualikan salah satu bentuknya. Contoh lain, misalnya kata Anas atau manusia dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya Hei manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, itu kan semua manusia ya, al-istighraqi. Terus yang kedua, al-am al-mujmali, yakni yang tidak mencakup keseluruhan bagian-bagiannya satu demi satu, tetapi secara umum saja. Misalnya kewajiban mempercayai nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Jumlah mereka banyak, namun 25 nabi yang disebut nama-namanya dalam Al-Quran sudah dinilai cukup mewakili seluruh nabi yang banyak sekali. Jadi al-am al-mujmali, secara global saja kita wajib mempercayai, kita wajib iman kepada nabi. Tapi secara global saja, ketika kita 25 nabi sudah kita ketahui, maka sudah cukup mewakili secara global. Terus al-am al-badali, yakni yang diwakili oleh seorang saja dari anggota yang dicakup oleh lafal itu. Misalnya perintah untuk bernafkah kepada fakir miskin. Nah, memberi seorang siapa saja dari siapapun yang berstatus fakir miskin sudah cukup, karena memang lafalnya umum. Di sini adalah al-am al-badali. Nah, ketika kita mau sedekah atau zakat dalam suatu desa atau kampung, ketika kita menemukan hanya satu, ya sudah cukup, gugur. Tidak usah semua satu desa atau satu kecamatan kita tracking, kita cari satu persatu. Nah, itu al-am al-badali, cukup siapapun asalkan dia berstatus fakir miskin ya sudah cukup. Nah, itu macam-macam am. Selanjutnya lafal khos ya. Khos adalah kata benda yang berasal dari kata khosso ya, yang berarti yang mengkhususkan atau menentukan. Dalam istilah usul fikih, khos adalah sesuatu yang tidak mencakup lebih dari satu kecuali dari yang bertepatan dengannya. Nah, intinya lawan katanya am ya. Nah, ini di sini dibahas mengenai mukhassis. Ada dua macam. Mukhassis itu yang mengkhususkan lafal am ya. Ada namanya mukhassis muttasil, mengkhususkan satu makna yang erat berkaitan dengan kalimat umum sebelumnya. Nah, mukhassis muttasil. Ada mukhassis muttasil yang al-istisna'i atau pengecualian. Misalnya dalam surat Al-Asr ayat 2 dan 3. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Nah, kerugian ini kan bentuknya umum, berarti semua manusia itu rugi. Innal insana lafi khusrin itu am kan, semua manusia itu rugi. Tetapi ditakhsis, dan takhsisnya itu mutasil, langsung sambung pada satu ayat, pada satu surat ya, disambung berupa pengecualian. Nah, ketika ada pengecualian maka maknanya menjadi khusus, kecuali orang-orang illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, sudah ditakhsiskan oleh al-istisna'i atau pengecualian. Contoh lagi mukhassis yang
bentuknya syarat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti atau masa iddah itu jika mereka menghendaki islah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Nah, itu kan jika suami-suaminya ahaqqu biraddihin berhak rujuk fi dzalika pada masa-masa iddah ya, in aradu islaha. Nah, dengan syarat jika mereka menghendaki islah. Nah, itu kan dikhususkan ya, menjadi terikat ya. Atau al-ghoyah atau kesudahan, seperti dalam larangan mendekati istrinya sebelum suci, hatta yadhur, sehingga suci ya. Fa'tazilun nisa fil mahidhi wala taqrabuhunna hatta yadhurun. Nah, itu kan jangan mendekati istri sehingga suci. Nah, sehingga itu kan menjadi khusus ya dia. Atau badal ba'd min kul, seperti mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, yaitu manistata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Itu badal ba'd mingkul atau sebagai ganti dari keseluruhan. Bukan semua manusia yang wajib mengerjakan haji, tetapi badalnya atau tetapi hanya orang yang manistata'a ilaihi sabila, dikhususkan. Sifatnya tadi kan lafalnya am, alan nasi, walillahi alan nasi, semua manusia, tetapi dikhususkan manistata'a ilaihi sabila, itu ditakhsis ya. Nah, itu takhsis yang sifatnya mutasil, langsung tidak terputus, dia gandeng dalam satu ayat atau dalam satu surat. Itu tadi dalam surat Al-Asr ya langsung disambung, lafi khusrin, terus illal ladzina amanu. Itu tadi juga syarat itu juga seperti itu. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in arada islaha, itu sambung. Wala taqrabuhunna hatta yadhurun, dan jangan mendekati istri sebelum suci. Nah, ketika haid ya, itu ya langsung. Ini juga seperti itu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, semua manusia itu wajib haji. Terus disambung lagi, khusus manistata'a ilaihi sabila. Nah, itu namanya mukhassis muttasil. Ada yang mukhassis munfasil, dia mengkhususkan satu makna secara terpisah, tidak tergantung pada kalimat umum lainnya. Contoh misalkan wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang ditolak atau istri-istri yang ditalak oleh suaminya itu harus yatarabbasuna bi anfusihinna, iddah lah gampangannya. Untuk apa namanya, tarabus itu menetralkan rahimnya ya. Iddah selama 3 quru, 3 sucian. Itu kan secara umum. Tetapi ada juga istri yang ditolak dalam keadaan hamil, berarti kan dikhususkan, kecuali kan wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Orang-orang ahmal atau orang-orang hamil itu iddahnya, masa tunggunya itu sampai melahirkan.
Itu kan di lain ayat secara terpisah munfasil dia. Kalau lafal amnya itu setiap istri yang ditolak itu iddahnya 3 quru ya, 3 suci atau 3 haid. Kalau orang ditolak tetapi dia dalam kondisi hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Ada lafal am yang ditakhsis dengan hadis. Misalkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian bahwa anak-anak kalian ketika mendapatkan warisan itu bagi laki-laki mendapatkan bagian 2 perempuan. Berarti 1:2. Nah, itu kan umum. Semua anak kalian itu mendapatkan yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Nah, tapi dikhususkan pada hadis la yarithul muslimul kafirah walal kafirul muslimah. Tidak berhak menerima warisan seorang muslim, atau seorang muslim tidak bisa mewariskan kepada orang kafir, dan seorang kafir tidak bisa mewariskan kepada yang muslim meskipun dia itu ada hubungan orang tua dan anak. Nah, itu ditaksis ya, dibatasi pada ayat yusikumullahu fi auladikum ini kan masih umum. Anakmu ya dapat warisan, kalau laki-laki dapat 2, kalau perempuan 1. Tetapi di hadis meskipun anakmu mendapatkan bagian, tapi kalau dia seorang kafir tidak berhak mendapatkan warisan. Itu dikhususkannya, dibatasi. Atau hadis ditaksis dengan ayat seperti dalam tata cara berwudu. Nah, untuk selanjutnya ada takwil. Secara bahasa al-mu'awwal adalah yang dirujuk dari kata awwala yu'awwilu yang mempunyai arti at-tafsir, al-marja', al-masir. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, takwil ialah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafal yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafal zahir. Nah, ini lebih mudahnya nanti contoh-contoh kita pahami melalui contoh. Ada takwil dalam Al-Quran. Kata takwil dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 17 kali, dan penggunaan kata takwil dalam ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam pengertian. Ada yang pertama takwilul qaul atau takwil perkataan. Dalam bahasa Arab, perkataan terbagi menjadi 2 atau kalam menjadi 2, ada kalam insya dan kalam khobar. Bagian utama dari insya adalah amar atau perintah. Oleh karenanya takwil dalam hal ini memiliki 2 pengertian, takwil amar dan takwil ikhbar. Takwil amar yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan. Contohnya hadis riwayat Aisyah bahwasannya Rasulullah SAW dalam rukuk dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli sebagai takwil dari firman Al-Quran atau dalam surat An-Nasr ayat 3. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat ketiga apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih
subhanakallahumma rabbana bihamdi fasabbih bihamdi rabbika wa bihamdika wastaghfir Allahumma firli. Nah, ini takwil amar ya. Fasabbih perintah membaca tasbih, bihamdi rabbika wastaghfir perintah membaca istighfar Allahumma firli. Nah, berarti takwilnya takwil hadis riwayat Siti Aisyah bahwa Nabi itu dalam rukuk dan sujudnya membaca banyak-banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, itu takwilan dari ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yang kedua takwil ikhbar, yaitu terjadinya suatu peristiwa sebagaimana yang dikhabarkan, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 53, Allah mengabarkan akan datangnya hari kiamat, sedangkan manusia menunggu terjadinya yang dikabarkan oleh Al-Quran. Ya, hanya takwil, menunggu takwil atau terjadinya yang dikabarkan Al-Quran. Yas'alunaka 'anis sa'ah, biasanya kan ayatnya seperti itu. Qul innama ilmuha indallah. Ya, kita sebagai manusia hanya bisa mentakwil. Terus takwil yang kedua namanya takwilul fi'li atau takwil perbuatan, seperti apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Musa alaihissalam setelah melubangi perahu tanpa seizin pemiliknya. Maksudnya di sini Nabi Khidir ya. Terus membunuh seorang anak dan menegakkan kembali bangunan roboh dalam surat Al-Kahfi. Nah, itu kan mengapa Nabi Khidir, kalau menurut riwayat yang mutawatir kan sahabat Nabi ini kan Nabi Musa ini kan Nabi Khidir. Mengapa Nabi Khidir melubangi perahu tanpa seizin pemiliknya? Mengapa Nabi Khidir membunuh seorang anak? Nah, itu takwilul fi'li, ada takwil perbuatan. Yang kedua takwilur ru'yah, takwil mimpi, seperti perkataan Nabi Yakub kepada putranya Nabi Yusuf alaihi wassalam dalam surat Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Itu Nabi Yakub kan berpesan kepada Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Nah, ini namanya takwil mimpi ya. Dan sebaliknya pada ayat 100, wa qala ya abadi hadza ta'wilu ru'ya ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Ini takwil mimpi seorang nabi ya, Nabi Yusuf ya. Jadi ada takwilul qaul, ada takwil fi'al, ada takwil ru'ya. Nah, selanjutnya ada mantuk dan mafhum. Mantuk, yang pertama mantuk itu berarti secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan dari kata-kata natoko ya. Sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjukkan oleh lafal yang diucapkan itu sendiri. Pada dasarnya mantuk itu dibedakan berupa nas dan dhohir. Kalau menurut Imam As-Suyuti, mantuk itu madalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi. Mantuk adalah makna atau apa saja yang ditunjukkan oleh lafal sesuai dengan ucapannya, sesuai ketika diucapkannya, fi mahallin nutqi, yakni sesuai dengan kandungan makna lafal tersebut. Misalkan lafal kursi, ya yang menunjukkan benda yang bentuknya kursi. Nah, itu mantuk. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa
dilalatul mantuk ialah suatu ketetapan hukum yang dapat dipahami dari penuturan langsung lafal nas secara tekstual. Seperti contoh, waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Diharamkan bagi kamu menikahi anak-anak tiri yang berada dalam asuhan kamu dari istri-istri yang telah kamu gauli. Jika kamu menikah, mendapatkan istri yang mempunyai anak, dan istrimu tadi sudah pernah berhubungan suami istri denganmu, maka anak-anaknya itu tidak boleh kamu nikahi, kan gitu. Nah, berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa mantuknya ialah menunjukkan secara jelas bahwa haram menikahi anak-anak tiri yang berada dalam asuhan suami dari istri-istri yang digauli. Nah, contoh atau macam-macam mantuk ya. Mantuk dibagi menjadi dua. Yang pertama mantuk yang sifatnya nas, yakni mantuk yang menunjukkan satu makna tertentu secara pasti tanpa ada kemungkinan sama sekali untuk menakwilkannya. Tadi sudah dibahas ya takwil ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila telah kembali atau bila telah pulang ya. Itulah 10 hari yang sempurna. Nah, penyifatan kata kamilah sempurna pada kata asyarah 10 itu menegaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah agar seseorang melakukan puasa selama 10 hari, bukan 10 yang lain secara majaz. Jadi ayat ini tidak membuka kemungkinan untuk adanya makna lain selain kewajiban untuk berpuasa 10 hari bagi yang bersangkutan. Sudah pasti 10 hari sempurna itu ya, karena yang 3 hari dilakukan ketika haji dan 7 hari ketika berada di rumah ya. Nah, berarti tidak membuka kemungkinan untuk adanya makna lain selain kewajiban untuk berpuasa 10 hari bagi yang bersangkutan. Dan kedua, mantuk yang sifatnya zahir, yaitu mantuk yang membuka kemungkinan untuk adanya ambiguitas makna. Namun diantaranya ada makna yang lebih unggul daripada makna-makna yang lain. Misalnya pada kata baghin, famanidtu ghairu baghi wala adin. Namun barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya, wala adin dan tidak melampaui batas. Kata al-baghi atau baghin, kata al-baghi sendiri secara bahasa memiliki beberapa makna seperti menginginkan, abghi saya menginginkan, atau abdaghi ibtigha, itu kan menginginkan. Ada makna zalim, ada makna jahil, dan ada yang bermakna aniaya. Namun pada konteks ayat ini makna menginginkan dan zalim lebih kuat daripada makna-makna yang lain. Itu kata zahir itu memang sifatnya ambigu ya, karena memiliki beberapa makna. Dan dalam bahasa Arab sudah biasa satu kata tapi memiliki banyak arti atau banyak makna. Tetapi yang dipilih dalam konteks ayat ini dipilih makna yang paling kuat, yaitu makna menginginkan. Secara mantuk ya, mantuk secara tekstualnya.
Terus yang kedua mafhum. Nah, kalau mafhum berarti madalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Makna yang ditunjukkan oleh lafal namun tidak langsung sama dengan arti kandungan lafal tersebut. La fi mahallin nutqi, tidak terucap. Berarti kontekstual ya lebih mudahnya. Semacam-macam mafhum. Dan namanya mafhum muwafaqah, yaitu makna tersirat yang hukumnya sama atau sesuai dengan mantuknya. Jenis ini terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama fahwal khitab, yakni ketika makna yang dipahami itu lebih harus diambil hukumnya daripada mantuk. Nah, misalnya pada surat Al-Isra, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua perkataan ah. Nah, dilalah mantuk, cara teksnya pada ayat di atas adalah sekedar larangan untuk berkata ah atau halah atau hus, nah, atau yang semisalnya kepada orang tua, karena bisa menyakiti hati keduanya. Maka dari itu mafhumnya semua hal yang bisa menyakiti hati kedua orang tua seperti mencaci maki, memukul, dan lain sebagainya tentu lebih terlarang daripada sekedar gerutuan ah. Nah, itu fahwal khitab ya. Nah, makna yang tersirat itu masih sama atau sesuai dengan mantuknya. Yang satu frekuensi masih sama. Yang kedua mafhum muwafaqah lahnal khitab, yaitu apabila hukum mafhum sama dengan hukum mantuknya, seperti ayat 10 dalam surat An-Nisa, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan seterusnya ayatnya. Dari ayat di atas dapat dipahami mafhumnya bahwa membakar harta anak yatim, menyia-nyiakan atau menghilangkannya dengan cara apapun, hukumnya sama haramnya dengan memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, mantuk atau teksnya kan tidak boleh memakan harta anak yatim secara zalim. Tapi kalau menghilangkannya bagaimana? Kalau membakarnya bagaimana? Atau menyanyiakan, tidak amanah memegang harta anak yatim bagaimana? Nah, itu namanya mafhum muwafaqah lahnal khitab. Hukum mafhum sama dengan hukum mantuknya. Ada dua ya mafhum muwafaqah, yang pertama fawal khitab, yang kedua lahnal khitab. Terus yang kedua setelah mafhum muwafaqah, yang kedua mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah mafhum atau makna tersirat yang berkebalikan dengan mantuk. Mafhum jenis ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama mafhum sifat. Misalnya pada surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Mantuknya, tekstualnya ayat tersebut ialah perintah untuk melakukan tabayun pada tiap berita yang dibawa oleh orang fasik. Lalu mafhum mukhalafahnya, jika si pembawa berita bukan seorang yang mempunyai sifat fasik, maka tidak wajib tabayun. Ini oleh sebagian muhaddis dijadikan dalil bolehnya menerima khabar ahad dari perawi yang adil.
Nah, jika yang membawa berita itu orang adil, orang yang terpercaya, dhobit dan lain sebagainya, maka tidak perlu tabayun. Itu mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafah yang bersifat atau yang berbentuk sifat. Sifatnya apa? Adil tadi kan. Mukhalafahnya fasik kan? Adil. Atau apa ya, soleh lah. Jika yang membawa kabar orang soleh, ya maka tidak perlu tabayun. Terus yang kedua mafhum mukhalafah syarat. Seperti pada surat Tolak ayat 6. Wa in kunna ulati hamlin fanfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun. Dan jika mereka atau istri yang sudah ditolak sedang hamil, wa in kunna, mereka istri yang ditolak hamil, ulati hamlin, hamil ya, fa'anfiqu alaihin, maka berikanlah mereka nafkah hatta yadhana hamlahun, sehingga mereka melahirkan. Ya tetap wajib diberikan nafkah ya, meskipun sudah ditolak, tapi dalam kondisi hamil maka tetap wajib diberikan nafkah sampai dia melahirkan. Ya, mafhum mukhalafahnya, jika istri yang ditolak tersebut tidak hamil, maka tidak wajib memberikan nafkah. Tidak wajib memberikan nafkah tersebut karena syaratnya adalah jika ditolak dalam keadaan hamil. Ya kan, dengan syarat wa in kunna ulati hamlin. Ulati hamlin ya kan. Kalau tidak hamil ya tidak wajib dinafkahi. Terus mafhum mukhalafah ghoyah ya, contohnya fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kemudian jika sang suami mentolaknya sesudah talak kedua ya, maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Hatta tankiha zaujan ghairah. Dalam fikih disebut dengan istilah muhallil ya. Mafhum mukhalafahnya, jika si perempuan telah menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai lagi, maka perempuan itu halal lagi untuk suaminya yang pertama. Nah, jika sudah mafhum mukhalafahnya, jika sudah diceraikan oleh muhallil tadi, berarti halal bagi suami yang pertama untuk menikahinya kembali. Itu kan ghoyah, hatta tankiha zaujan ghairah, ada kata-kata hatta itu ghoyah. Mafhum mukhalafahnya kan jika sudah dicerai oleh muhallil maka boleh dinikahi kembali. Terus yang keempat mafhum mukhalafah hasyr. Misalnya pada surat Toha ayat 98, innama ilahukumullah, dan seterusnya. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah. Innama ilahukumullah. Innama itu hasyar ya. Hasyar, pembatasan, hanyalah Allah. Pemahaman terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, segala sesuatu selain Allah bukanlah Tuhan yang berhak disembah. Nah, itu tadi komponen-komponen dalam istinbat hukum lafdhiyah atau lughawi ya, yang bertujuan untuk memudahkan penggalian hukum. Ketika menggali hukum dengan komponen-komponen seperti tadi mantuk dan mafhum contohnya, itu akan lebih mudah menentukan hukum. Kayak tadi wa in kunna ulati hamlin, jika yang ditolak itu keadaan hamil maka wajib dinafkahi hatta yadhana hamlahun, sehingga melahirkan. Ada istilah mafhum mukhalafahnya. Lah jika dia tidak hamil ya maka tidak wajib dinafkahi. Nah, itu kan lebih memudahkan para ulama untuk menentukan hukum. Nah, seperti itu. Ya, saya kira cukup. Semoga mudah difahami dan dimudahkan dalam thalabul ilminya ya. Karena memang keterbatasan jadi
saya sederhanakan pengertiannya. Ini materinya hasilnya ya padat. Nah, untuk istinbat hukum yang maknawiyah nanti kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.